Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aprianto dengan NIM 212200002. Baik, di sini saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Hendra Surajat SH.MH. Pada hari ini, pada tanggal 29 Oktober tahun 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Surajat SH.MH sebagai peraih rekor murid Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude pada tahun 2011. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Merupakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia pada saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya yaitu memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralis Constitution State of Culture sebagai berikut. 1. People's habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi serta kebiasaan para pemimpin masyarakat di kalangan itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dan bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal bentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada kemasyarakatan di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan, perilaku dan sikap yang baik yang menjadi keteladanan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua ada living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukuman yang hidup dalam masyarakat khusus bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak milik sesungguhnya sebagai pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tingkat yang efektif. Yang ketiga ada power of king atau kekuatan pemimpin dalam sebuah kepemimpinan. Dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menegakkan kepemimpinan. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi acuan atau kekuatan pemimpin untuk menjadi kepemimpinan dan pemerintahannya, dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dalam tingkat Nusantara sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menceritakan tentang ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat ada Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari sebuah konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara termasuk untuk membatasi atau mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Ada poin yang kelima yaitu archipelago theory atau kewilayahan negara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Menjelaskan kewilayahannya negara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah atau kedaulatan masing-masing. Negara di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara
menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH. Penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukannya yang mulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga, pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, di samping dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH bahwa KPK perlu dibentuk dari tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya terjadinya tindak pidana korupsi pada tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja semaksimal hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Ada poin yang keenam, yaitu adanya kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam membahas teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Pada poin ketujuh, yaitu ada konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, merupakan integritas dan komitmen dalam memberantas budaya korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di masa yang akan mendatang. Pada poin ke-8 ini ada state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam konsep teori konstitusi Nusantara yaitu terdirinya dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lainnya yang berada di bawah, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan budaya korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di depan. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing daerah, wilayah provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Pada poin ke-9 ini yaitu ada value atau transformation atau transformasi nilai. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara, yaitu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya di Indonesia saat ini, hari ini, dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan atau acuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Sumber Cahaya Era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun, menurut Dr. Hendra Sudrajat SH MH menjelaskan atau menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Baik demikian pencegahan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara. Nusantara unggul. Mungkin itu saja pemaparan materi menurut teori konstitusi Nusantara. Saya sendiri Ahmad Aprianto pamit undur diri. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.